Esta Eltavia, Zahwa KH, Tasya Putri Ayu. Freeport terlibat sengketa pajak ratusan juta dolar Amerika Serikat. Gede banget, gila. Gila berapa nih? Tahu ini. Kalian lagi ngomongin apa sih? Ini tadi kita lagi ngerjain tugas nih, terus tiba-tiba muncul notif nih tentang sengketa pajak lagi loh, sengketa pajak. Oh, sengketa pajak itu. Iya ya. Emang lagi booming ya? Iya, kemarin aku udah denger tuh yang itu ya. Ini coba lihat. Bentar, terlibat sengketa pajak, keputusannya gimana ya kira-kira? Mau tahu keputusannya? Emang udah pernah baca ya? Nah, ini aku kasih tahu. Ini saya akan membahas yang tadi teman-teman saya bahas ya, yaitu adalah apa? Freeport terlibat dalam sengketa pajak dengan DJP. Apa sih masalahnya? Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan dua latar belakang. Yang pertama, latar belakang dari Freeportnya itu sendiri. Yang kedua, latar belakang dari masalah itu sendiri. Nah, kita bahas tentang latar belakang dari Freeportnya. Jadi, Freeport itu adalah perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tambang Grasberg, Papua. Jadi, PT Freeport ini mengelola salah satu cadangan emas dan tembaga yang terbesar di dunia. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1967 dan memainkan peran penting untuk ekonomi Indonesia, khususnya di sektor tambang. Pada 2018, Indonesia melalui PT Inalium mengakuisisi mayoritas saham PT Freeport Indonesia, mengembalikan kendali atas sumber daya alam yang strategis tersebut terhadap pemerintah. Nah, kapan sih sengketa ini terjadi? Sengketa ini terjadi pada tahun 2016. Sengketa ini terjadi pada tahun 2016. Apa sih latar belakang masalah dari sengketa ini? Sengketa terjadi antara PT Freeport Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak terkait pajak penghasilan PPh Badan untuk tahun 2016. DJP menilai Freeport memiliki kekurangan pembayaran PPh yang kemudian disengketakan oleh perusahaan. Jadi sekarang kamu udah tahu kan apa latar belakang masalah Freeport ini dengan DJP sengketanya? Ah, ya aku jadi paham. Terus pokoknya gimana deh? Teman-teman, pokok sengketa yang berpedoman ke salah satu pasal berdasarkan Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PP, yaitu Freeport Indonesia tidak sepakat dengan ketetapan pajak dari DJP yang menghitung ulang kewajiban PPh berdasarkan pasal 13 UU KUP yang melibatkan ketetapan kurang bayar. Setelah kamu tadi ngejelasin latar belakang ke aku jadi ngerasa kasus ini seru deh ya, kayaknya kita telaah. Jadi aku tadi sudah ngebaca tuh kayak pandangan menurut wajib pajak. Gimana tuh? Boleh dijelasin nggak sih pandangan menurut wajib pajaknya kayak gimana? Ya, pandangan wajib pajak menyoroti ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Mereka berargumen bahwa kewajiban pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menganggap bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan benar. Wajib pajak juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan berbisnis, sehingga keputusan yang dianggap merugikan dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Freeport mengajukan banding dengan alasan bahwa metode perhitungan pajak yang ditetapkan di DJP tidak sesuai dengan perjanjian kontrak karya yang mengatur kewajiban pajak mereka. Nah, tadi kan kamu udah menjelaskan tentang pandangan wajib pajaknya nih. Sekarang aku penasaran banget nih sama pandangan dari DJP-nya. Kira-kira kamu tahu nggak sih? Kalau misalkan tahu, boleh kan kamu ngejelasin ke aku? Aku tahu juga tuh tentang itu, boleh aku jelasin ya? Pandangan Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa kita sebut DJP berfokus pada kepatuhan pajak dan penegakan hukum. DJP melihat keputusan pengadilan sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa semua perusahaan, termasuk Freeport, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mereka berpendapat bahwa pajak merupakan kontribusi vital bagi pembangunan negara dan menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang kebal terhadap kewajiban perpajakan. DJP juga menekankan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar semua wajib pajak memenuhi kewajiban secara adil. DJP menilai Freeport tidak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang berlaku dan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nah, teman-teman, jadi untuk penyelesaian dari sengketa pajak ini melalui jalur yudikatif di pengadilan pajak. Putusan pengadilan mengharuskan PT Freeport untuk membayar kekurangan pajak yang ditetapkan oleh DJP. Namun, nilai yang harus dibayar disesuaikan dengan pertimbangan dari pengadilan. Nah, Majelis Hakim 1A memutuskan untuk mengabulkan sebagian banding permohonan banding. Dengan dikabulkan sebagian, maka masih terdapat pajak penghasilan yang harus disetorkan Freeport ke kas negara. Nah, untuk mengadili dan mengabulkannya, itu keputusan Dirjen Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh 2016 atas nama PT Freeport Indonesia. Nah, pajak penghasilan yang masih perlu dibayar oleh PT Freeport sebesar 198.802.287,36 dolar Amerika atau sebesar 378.160.689.095,75 rupiah. Wah, ternyata kompleks juga ya sengketa pajak tentang PT Freeport Indonesia ini. Iya, di sini kan banyak banget ya tadi poin-poin yang kita jelaskan tentang latar belakang lah, pokok sengketa pajaknya lah, pandangan dari WP, pandangan dari DJP, pandangan yang ya menurut kita itu sengketa-sengketa yang kita temukan kan. Nah, terus kita juga telah menemukan cara penyelesaiannya seperti apa di sengketa PT Freeport Indonesia dengan DJP ini. Nah, banyak banget ternyata teman-teman kasus-kasus sengketa pajak di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan sengketa pajak selanjutnya. Bye-bye.